Dan untuk mengikuti lanjutan sidang ini kita sudah tersambung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Riyad, siapa saja saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum BG? Ya Indri, memang pada saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang menggelar pra-peradilan Budi Gunawan dan menghadirkan 4 saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Budi Gunawan. Di antaranya adalah Romli Atmasasmita yang merupakan salah satu perumus Undang-Undang KPK, kemudian juga Gede Panca Astawa, dan kemudian juga Khairul Huda yang merupakan dosen hukum Universitas Muhammadiyah, dan kemudian lagi ada satu lagi nama yaitu Margarito Kamis yang merupakan ahli hukum tata negara. Dan sampai saat ini baru Romli Atmasasmita saja yang merupakan salah satu perumus dari Undang-Undang KPK yang dimintai keterangannya kepada majelis hakim, dan rencananya 3 ahli hukum lainnya akan menyusul karena keterangan ahli ini akan didengarkan satu persatu. Dan sidang sendiri sudah dimulai sejak tadi pukul 9 sampai saat ini, dan rencananya pada hari ini akan terus didengarkan saksi ahli dari kuasa hukum Budi Gunawan karena agenda sidang esok hari akan dipakai majelis hakim untuk bisa mendengarkan saksi ahli dan membuktikan alat bukti yang ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga hari Jumat yang akan datang. Indri. Ya Riyad, keterangan saksi ahli apa yang dihadirkan hari ini? Ya, dalam keterangan saksi ahli Romli Atmasasmita selaku salah satu perumus Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa lembaga KPK adalah lembaga ad hoc yang didirikan dengan semangat reformasi untuk bisa memberantas korupsi yang pada saat itu Indonesia dalam keadaan darurat korupsi. Dan Romli mengatakan bahwa pada saat itu dua lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian dianggap tidak efektif untuk bisa memerangi korupsi yang ada. Dan Romli juga mengatakan bahwa seharusnya tidak perlu ada gesekan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian, karena Romli menilai bahwa ketiga institusi ini berwenang untuk bisa mengusut segala kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan Romli juga dalam keterangannya mengatakan perlu ada 5 pimpinan KPK untuk bisa memimpin lembaga anti korupsi tersebut dan diberikan kewenangan supervisi di antara Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian. Dan Romli juga menegaskan jika kurang dari 5 maka pimpinan KPK ini harus menyurati kepada Presiden agar kekosongan pimpinan segera diantisipasi, atau dengan menyurati kepada Presiden dan Presiden menunjuk dengan segala sistem yang sudah diberlakukan untuk bisa membentuk komite untuk bisa menggantikan pimpinan KPK yang kosong. Dan jika pimpinan KPK kosong atau kurang dari 5, maka Romli mengatakan KPK di sini tidak berwenang untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu kebijakan. Dan yang paling menarik adalah tadi di saat pertanyaan dari kuasa hukum Magdir Ismail yang mengatakan apabila pimpinan KPK ini memundurkan diri, apakah kewenangannya sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai pimpinan KPK? Romli mengatakan jika pimpinan KPK mundur karena keadaan normal maka tidak perlu lagi menunggu kepres dari Presiden. Tetapi jika pimpinan KPK ini bermasalah atau terlibat kasus hukum, maka Presiden harus memberhentikan sementara pimpinan KPK tersebut dengan menunggu kepres atau keputusan Presiden Joko Widodo. Indri. Terima kasih atas laporan Anda Riyad. Demikian Riyad Nur Hidayat serta tim kamera Indri dan Rangga langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.